Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKTV? Kita berjumpa kembali dalam program Menuju Kursi Parlemen. Bagaimana kabar Anda pemirsa PKTV? Semoga Anda selalu sehat, selalu bahagia bersama keluarga Anda di rumah. Pemirsa PKTV, seperti biasa di program Menuju Parlemen kita hadirkan caleg-caleg yang saat ini sedang bertarung di wilayahnya masing-masing. Ada yang di wilayah Bontang, Samarinda, Kutai Timur, Tenggarong, semuanya sedang berlomba-lomba untuk menunjukkan yang terbaik. Ada di dapilnya masing-masing dan termasuk juga untuk caleg di wilayah kota, kabupaten maupun di wilayah Kalimantan Timur ya, dan termasuk nasional di RI. Kita juga hadirkan untuk Anda pemirsa PKTV di rumah. Nah, saya sapa dulu Anda yang ada di Samarinda. Apa kabar Anda? Semoga Anda bisa menikmati acara-acara kami, bisa berkumpul bersama keluarga Anda di rumah. Apa kabar Anda yang ada di Tenggarong mungkin dan termasuk di Kutai Timur? Semoga Anda bisa menikmati siaran-siaran kami di rumah. Nah, pemirsa PKTV, kali ini kami menghadirkan salah satu caleg dari Partai Demokrat, ya. Bung Amri, Bapak Amri ya. Terima kasih Mas Teguh. Ya, terima kasih. Bung Amri ini selain pemirsa selalu melihat beliau di jalan-jalan dengan gambar-gambar sebagai ketua HIPMI juga. Ketua Kadin ya sekarang, ya. Wah luar biasa. Dulu Ketua HIPMI, sekarang Ketua Kadin, dan saat ini beliau maju di legislatif ya dari Partai Demokrat. Nomor urut 5 ya, nomor urut 5 di Dapil Bontang Kutim Brau. Nah ini salah satu, kalau kemarin kita caleg Bontang, sekarang caleg Kalimantan Timur. Nah terima kasih sudah hadir di sini. Pertanyaan pertama, mungkin mewakili pemirsa PKTV, Bang Amri, apa sebenarnya yang menjadi maksud dan tujuan ya, termasuk sesuatu mesti ada tujuannya kan, ingin mencalonkan diri ke legislatif gitu, dari sosok pengusaha mungkin sudah sukses, nah sekarang meloncat ingin menjadi anggota legislatif. Apa maksud dan tujuan? Silakan Bang Amri. Baik, terima kasih Mas Teguh telah memberikan waktu untuk menyampaikan apa maksud dan tujuan saya untuk maju di legislatif. Tentu dengan pengalaman organisasi yang saat ini, tentu sayang rasanya kesempatan ini saya gunakan untuk maju di legislatif. Tujuannya tentu ingin berkontribusi dan beri manfaat masyarakat Kalimantan Timur, khususnya Dapil 6 Bontang Kutim Brau. Gitu. Ya, Bang Amri salah satu juga menjadi ketua partai ya di Demokrat di Kota Bontang. Kenapa, ini pertanyaan mungkin mendasar, kenapa Bang Amri berminat masuk di Partai Demokrat? Tentu pertama saya melihat Partai Demokrat ini partai besar ya. Partai besar. Pernah ada di pemerintahan penguasa 10 tahun zaman SBY. SBY figur yang sangat luar biasa yang kami kagumi, kami banggakan tentunya, yang pernah memberi beberapa program-program pro rakyat dan tentu dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia. Kemudian saya melihat figur AHY, ketum kami yang kami banggakan, tokoh muda yang jenjang politik masih panjang, ya samalah dengan kami rata-rata anak muda saat ini di Demokrat. Begitu juga figur ketua kami di Kalimantan Timur, ketua DPD kami, Bapak Dr. Haji Irwan IPMP, yang saat ini juga menjabat sebagai anggota DPR RI di Komisi 5. Dari situ saya melihat figur ini sehingga saya tertarik bergabung di Demokrat, karena memang tokoh-tokoh ini khusus di Kalimantan Timur, Pak Dr. Irwan ini banyak memberikan kontribusi di Kalimantan Timur, khususnya di infrastruktur. Saya tertarik, saya melihat kesempatan ini, semoga ke depan bisa berbuat baik, berbuat seperti beliau-beliau. Amin. Ya, Bang Amri, kita tahu di Bontang kursi Demokrat itu kemarin sempat nggak ada ya, tapi Bang Amri tadi dengan alasan tertentu akhirnya tertarik ya. Bang Amri setelah duduk menjadi ketua di Demokrat,
apakah bisa membesarkan dan mungkin bisa disampaikan gitu ya, perbandingan dulu dengan sekarang mungkin? Ya, saya sangat yakin bahwa Demokrat khususnya di Kota Bontang bisa berkompetisi dengan partai-partai yang lain, yang partai-partai besar yang sudah punya perwakilan di DPRD Kota Bontang saat ini. Beberapa teman-teman yang bergabung, tokoh-tokoh muda, pengusaha, tokoh juga senior-senior yang memang punya nama di Bontang yang bergabung di Partai Demokrat saat ini. Yang tentu teman-teman juga maju di caleg juga, Mas Teguh. Samping pengurus, nah maju di caleg juga. Adat, misalkan tokoh muda, misalkan Pak Udin Dohang. Nah, ada tokoh penguyuban Pak Sumardi Sawal. Pak Sumardi Sawal. Ada tokoh perempuan Bu Ija. Banyak lagi, ada Pak Takbir Ali juga di selatan itu yang dulu pernah jadi anggota DPRD 2 periode. Ada juga teman-teman yang lain, misalkan Ajmar Raja yang pengusaha, ada di Pak Yudi itu Ketua Karang Taruna. Jadi banyak di kader-kader Demokrat yang terbaik yang juga itu berkompetisi di legislatif di kota. Ya, luar biasa. Mungkin pemirsa PKTV pun yang khususnya yang ada di Bontang juga melihat kantornya yang megah. Memang Demokrat dari dulu sampai sekarang tidak pernah ini ya, tetap eksis lah ya, apalagi sekarang dipegang anak muda. Pemirsa semua bisa menilai sendirilah seperti apa perkembangannya. Nah, setelah tadi melihat alasan-alasan Bung Amri terjun ke politik terus mau mencalonkan diri, bagaimana melihat dukungan dari keluarga atau mungkin teman-teman semuanya dengan niat Bang Amri ke sana, apakah mereka mendukung atau seperti apa? Ya, tentu Mas. Alhamdulillah semua keluarga mendukung, teman-teman mendukung, terkhusus di kami sendiri di keluarga besar Partai Demokrat. Nah, memang saya sangat yakini dengan adanya infrastruktur internal partai ini, yang tentu kami sepakat bahwa kita ini sama-sama berkontribusi ke depan. Teman-teman di kota maju DPRD kota, saya kebetulan ketua DPC maju di provinsi, terus kemudian kota DPD, DPR RI. Jadi insya Allah ini akan linear, kontribusi ada di pusat, anggaran-anggaran APBN, kemudian nanti insya Allah saya akan berjuang juga di provinsi itu anggaran-anggaran bantuan keuangan provinsi misalkan. Nah di kota tentu mengawal jalannya pemerintahan yang ada di kota, tentu juga akan menyerap aspirasi masyarakat di Kota Bontang. Jadi insya Allah kami pastikan, Partai Demokrat pastikan sampai menjadi aspirasi masyarakat baik tingkat kota, tingkat provinsi dan Kalimantan Timur khususnya, insya Allah bisa terrealisasi, Mas Teguh. Jadi nggak ada celah, nggak ada celah, pastikan. Ya, kira-kira melihat apa namanya tadi banyak ya mungkin perjuangan-perjuangan dari teman-teman, termasuk tadi sebutkan Bapak Iwan ya yang ada di DPR RI dengan Irwan itu, apa yang kira-kira bisa Bapak wujudkan ya, atau mungkin sudah ya, mungkin bisa ceritakan pemirsa apa yang sudah dilakukan sehingga ini sangat apa namanya berhubungan tadi ya dengan perjuangan Demokrat di Kota Bontang ini. Ya, saya rasa kalau Mas Teguh, teman-teman juga pemirsa di rumah, kalau sering ke Samarinda itu dulu 4 jam tuh waktu tempuh kita. Sekarang rasanya nggak sampai 2 jam deh, ya kan? Baik ke Samarinda, ke Kutim, ke Pasir, itu infrastruktur terkoneksi dengan baik. Jalannya udah mulus. Itu berkat perjuangan Ketua Irwan. Karena ada di DPR RI ya. Termasuk di Kota Bontang, Mas. Kota Bontang. Di Kota Bontang, alhamdulillah saja saya bergabung Partai Demokrat. Dan memang cita-cita saya dari dulu begitu. Apalah tujuannya kita berorganisasi, berpartai. Ini tempatnya kita berbuat. Saya begitu terpilih jadi ketua DPC definitif, saya langsung bekerja. Saya langsung mengajak pemerintah Kota Bontang untuk menjemput. Pernah itu ya dilakukan ya? Pernah, kami sampai bolak-balik ke Jakarta itu, dan alhamdulillah hasilnya sudah ada. Mungkin kalau masyarakat Kota Bontang sering ke Bontang Lestari, di sana ada pembangunan jalan. Yang kebetulan itu masuk kawasan industri, Mas Teguh. Dan itu mas cita-cita saya dari dulu.
kawasan industri kan tentu menjadi tanggung jawab moral saya yang sekarang ini juga saya jadi Ketua Kadin. Ya. Bagaimana kemudian investor bisa yakin di Kota Bontang bahwa ini kawasan industri, pemerintahnya serius menyiapkan infrastrukturnya. Gitu. Jadi penegasannya di situ artinya ya ini harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Perjuangkan itu ya memang harus kita jemput. Dan nyata ya itu ya. Nyata. Dirasakan ya. Nyata kita rasakan. Alhamdulillah itu 60 miliar pembangunannya tahun ini. Tahun kemarin anggaran 2023. Insya Allah tahun ini dilanjutkan lagi Mas Teguh. Oh, ada lanjutan lagi. Itu bukan perjuangan Partai Demokrat lah ya? Partai Demokrat, termasuk di Selambai. Selambai. Selambai itu memang teman-teman mengusulkan juga. Alhamdulillah juga kami sama-sama mengawal, bahkan dengan pemerintah juga sama-sama ke Jakarta waktu itu kami yakinkan kembali karena memang ini kan rebutan anggaran Mas dengan IKN. Sempat masuk, tiba-tiba hilang anggaran. Oh iya, pernah dulu ya. Terus saya yakinkan, kami yakinkan ke ketua DPD kami yang kebetulan Komisi 5 juga, dia challenge lah waktu itu. Oke, sebab rombongan ke Bontang, Komisi 5. Ketua Kadin, Pak Amri ini sanggup nggak kami bawa? Kami senang hati ke Bontang waktu itu. Kemarin rombongan datang ke Bontang Mas Teguh, sempat juga kami lewat jalan rumah sakit. Alhamdulillah juga akan dibantu karena memang setiap ada insiden saya kirim tuh ke beliau. Oh, langsung. Saya kirim tuh video-video insiden ada itu. Respon ya langsung. Ada respon. Termasuk banjir Bontang Kuala. Beliau juga respon termasuk pelabuhan Tanjung Laut yang mana nanti akan ada peremajaan di situ. Itu sangat perhatian sekali dengan Bontang karena memang beliau sampaikan apa yang akan saya sampaikan di rapat-rapat pleno di DPRI kalau nggak ada bahan dari bawah. Nah itulah yang kami sampaikan. Gitu. Bahan itulah yang disampaikan di DPRI diperjuangkan. Alhamdulillah sudah direalisasikan juga sebagian. Insya Allah tahun ini akan ada kelanjutannya lagi Mas Teguh. Luar biasa. Nah, lihat apa yang sudah dilakukan, kira-kira Bang Amri secara pribadi terus nyalek itu melihat peluangnya gimana dengan keterpilihan nantinya kira-kira? Peluangnya sih ya insya Allah lah, artinya 3 dapil ini Bontang Petimberau, betul kan ketua partai Mas ya? Iya. Dengan infrastruktur partai sendiri, saya ini punya 25 caleg. Nah, iya itu. Jadi, saya punya pengurus PAC, pengurus ranting, saya punya saksi. Itu menjadi infrastruktur internal saya. Iya. Apalagi sebagai ketua partai ya, punya kuasa. Ya, saya bilang ke teman-teman caleg kalau kita mau linear, kita mau kontribusi kita ke depan jelas, konkret, ya kita harus ada perwakilan di Bontang dan di provinsi. Nah, kalau ini kita mau pastikan clear, ya kita harus linear, ya kan? Kemudian tentu jaringan-jaringan kita di organisasi, di Kutim, di Berau, keluarga-keluarga besar juga di sana sangat support Mas Teguh. Artinya dengan semuanya itu meyakinkan saya lah untuk insya Allah bisa berkontribusi ke depan di Kalimantan Timur, khususnya di PIL 6. Ya, background Bapak sebagai pengusaha tentunya banyak hal-hal yang sudah dilakukan dari orang banyak ya teman-teman, termasuk karena Ketua Kadin pula, bagaimana dukungan Kadin atau teman-teman Kadin terhadap rencana pencalekan Anda? Alhamdulillah sangat responnya baik. Bahkan di sela-sela kesibukan saya di partai, saya masih sempat mengisi ruang itu untuk mengajak teman-teman untuk audiens ke PKT, melakukan pelatihan pembekalan untuk BIMTEK untuk terkait CSMS supaya teman-teman ini bisa menjadi rekanan di PKT. Sama dengan PT Badak juga kemarin. Artinya insya Allah saya bisa sempatkan untuk itu dan teman-teman juga merespon baik dan mendukunglah, semoga Pak Amri katanya ke depan memang di tempat yang konstitusi supaya juga untuk membantu teman-teman bisa lebih luas lagi. Gitu, Bagaimana membagi waktu Pak Amri dari sekian aktivitas yang tadi, mungkin punya prinsip hidup seperti apa? Intinya sih konsisten, komit, dan bekerja keras, tentu juga dengan doa. Penting itu. Saya memang ya hampir boleh bilang hampir 2 tahun terakhir ini
saya mungkin 70% di partai, Mas Teguh. Kan harus kita punya target dan nggak boleh setengah-setengah. 30% itu emang saya bagi ke organisasi dan keluarga. Sampai di Kopre juga, gitu ya? keluarga juga Kopre. Sebenarnya ini kita berjuang, ini kita investasi untuk masyarakat juga, bukan diri kita, bukan keluarga sendiri. Sampai-sampai jujur dengan tetangga sendiri saya jarang menyapa. Semalam ketemu Pak RT, aduh abu Pak RT saya bilang. Nah, ini cuma kan saya ini di luar, saya bilang merantau dulu, saya bilang. Tentu ini saatnya saya mau menyapa nih, bukan karena saya mau maju, tetapi karena memang saya minta biar Pak RT tahu, warga tahu bahwa saya itu di luar berbuat apa. Banyak yang nggak tahu tuh. Tetangga Pak Amri ngapain di luar, apa kerjaannya. Sekarang udah mulai tahu ya. Saya sampaikan video-video, dokumentasi-dokumentasi yang saya lakukan di luar. Akhirnya, oh ternyata bangga juga kita nih, ada warga Punya kita warga. Berbuat seperti ini, seperti itu. Jadi hampir waktu saya habiskan di luar, Mas Teguh. Bolak-balik Samarinda, Jakarta juga. Gitu. Bolak-balik mana-mana untuk untuk kepentingan bisnis, untuk politis juga. Ya, tentu kan kepentingan masyarakat. Juga. Dalam juga kan sudah dirasakan toh. Pemirsa PKTV, menarik sekali diskusi atau obrolan kita pada edisi kali ini. Memang Pak Amri mungkin sampai saking banyak jabatan juga ya, ketua partai juga, ketua Kadin, dan ternyata aktivitas beliau itu tadi mungkin dengar sendiri banyak yang sudah terbukti, dan saatnya sekarang Anda pemirsa PKTV setelah mengenal, mungkin Anda langsung menjatuhkan pilihan dari berbagai macam gambar-gambar yang ada di jalanan. Nah, di sini ada salah satu pilihan alternatif. Kalau memang Anda tidak ada pilihan, saya perkenalkan tadi Bapak Amriyadi, Partai Demokrat, nomor urut 5 di Dapil Bontang Kutimbrau. Nah, ini menjadi salah satu alternatif pilihan Anda apabila Anda sampai saat ini belum ada pilihan. Nah, kita akan lanjutkan dialog menuju parlemen ini setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetaplah di Kursi Parlemen. Baik pemirsa, kita kembali di menuju kursi parlemen. Kita mengundang caleg-caleg yang saat ini sedang bertarung menuju parlemen. Salah satu yang saat ini saya undang adalah Bapak Amriyadi dari Partai Demokrat Dapil Bontang Berau dan Kutim, nomor urut 5. Mohon maaf, nomor urut 5. Ya, nah pemirsa PKTV, tadi kita sudah banyak diskusi ya tentang apa alasan beliau maju dan potensi-potensi maupun peluang beliau menghitung suara beliau sampai kira-kira bisa duduk, dan ternyata banyak potensi-potensi yang selama ini tidak pernah kita dengar dari beliau tadi sampaikan. Dengan Partai Demokrat ternyata sudah banyak ya konkret ya, bisa kita rasakan hasil dari perjuangan teman-teman yang ada Demokrat. Nah, sekarang kita berlanjut, Bang Amri, di dalam kompetisi ini tentunya kan ada incumbent juga dari internal partai maupun partai yang lain. Bagaimana Bang Amri melihat para calon-calon yang lain yang sekarang sedang incumbent yang mempunyai tujuan sama ke sana? Kalau saya, Mas, treatment saya memang fokus dengan apa yang saya miliki. Yang saya miliki infrastruktur internal partai, terus kerja-kerja saya, tentu yang terpenting legacy. Oh, legacy Anda. Legacy inilah yang saya sampaikan ke masyarakat. Yang saya lakukan pertama memang publikasi, branding melalui street media, terus media online, terus mungkin grup-grup WhatsApp, media sosial lah. Tentu juga yang terpenting saya sendiri turun langsung menyapa ke masyarakat. Ada yang ngopi-ngopi dengan anak muda, dengan media, dengan ibu-ibu. Kadang-kadang saja ngopi ibu-ibu. Saya hadir di tengah-tengah pengajian juga. Kadang-kadang saya lewat tiba-tiba saya mampir, menyapa langsung ya ke masyarakat ya. Nah, dari situ saya menyampaikan, saya mendengar sebetulnya
apa sih keluhannya selama ini, yang diharap-harapkan, terus apa menjadi aspirasinya. Tentu saya memang pernah minta dukungan, saya minta doanya aja. Doa karena coblos ya. Doanya coblos ya. Karena kalau dukungan sih alhamdulillah pasti mendukung. Pasti mendukung. Tapi belum tentu nyoblos. Saya minta doa dan saya minta dicoblos. Semoga ke depan terpilih. Dan tentu apa yang menjadi aspirasinya, saya pastikan kita akan kawal Mas. Kita kawal, kita perjuangkan sekeras-kerasnya. Sampaikan, artinya sudah ada bukti lah kita. Makanya saya bilang yang terpenting itu legacy. Legacy, ada saya cerita. Bagaimana? Akhirnya masyarakat tahu. Iya. Itu. Nah, terkait masalah kita berkompetisi di internal maupun eksternal dengan partai lain. Ya memang saya hanya ngintip-ngintip sih sebetulnya, bukan fokus. Tapi ngintip-ngintip sih, ya 70% tadi saya fokus dengan apa yang saya miliki, 30%-nya itu saya yang ngintip-ngintip. Ini. Seperti kita punya treatment versi masing-masing dan berjuang. Itu. Tapi yang saya miliki itu tadi legacy. Nggak ada lagi yang bisa kita sampaikan kecuali apa yang sudah kita berbuat. Karena jelas, bukti bukan janji. Kalau kita bicara akan mau nanti, kita sudah selesai di situ kan. Jadi tinggal masyarakat menilai. Jangan sampai salah pilih dengan wakil-wakilnya yang mau dipilih, jangan hanya karena ada ke-100. Sudah kita 5 tahun ke depan kita kecewa lagi. Ya kan banyak tuh yang mengeluh, dulu saya ini sekarang nggak pernah lagi jumpa, nggak ada juga tuh kita minta ini nggak ada juga dibantu. Jadi banyak yang seperti itu yang saya dengar, sehingga ya saya bilang ya semoga amanahnya nanti diberikan kepada saya. Seolah ada yang mau bikin komitmen, saya tanda tangan ini, ada juga secara lisan. Lebih elegan ya? Ya, saya bilang silakan. Kita memang harus bicara program nih, daripada kita bicara cash and carry, tapi kan selesai di situ. Jadi akhirnya saya turun ke bawah, banyak mendengar aspirasi masyarakat, sehingga saya buat program Mas Teguh. Apa itu? Jadi ada 5 program prioritas yang saya buat, yang saya catat itu. Pertama memang infrastruktur yang memang berdampak langsung ke masyarakat, baik sosial maupun ekonomi. Terus kedua kesehatan ini kan saya melihat pelayanan ini sudah bagus, cuma kan ada yang perlu diperbaiki, misalkan antrian. Kasihan orang sakit nih harus antri lagi 10 menit 20 menit kan kasihan tuh. Akhirnya kan antri, virusnya menyebar. Itu harus ada sistem di situ. Ketiga pendidikan sama banyak yang diambil alih provinsi kebijakan. Yang kemudian masyarakat Bontang aksesnya ke sana susah, jauh. Itu juga harus diperbaiki sistemnya. Terus kemudian 4 lingkungan ini debu, banjir, itu kan ada lingkungan yang tidak kita pelihara dengan baik. Itu juga harus ada penegasan dari pemerintah. Dan yang bisa mengawal adalah perwakilan kita di DPR. Seperti itu Mas Teguh. Itu harus kita kawal dengan baik. Terus terakhir UMKM. UMKM ekonomi kemasyarakatan ini. Ini banyak sebetulnya stimulan dari pemerintah kita tersentuh, tidak disampaikan langsung. Atau tidak merata kan? Tidak merata. Hanya data-data statistik yang lama dipakai. Itu. Nah ini sebetulnya harus kerja-kerja di pemerintahan mungkin yang terkait misalkan itu harus dipastikan semua itu perbaiki juga dikawal itu Mas Teguh. Jadi 5 program ini bukan karena nomor urusan 5 kebetulan aja Mas Teguh. Kebetulan aja. Memang menarik sekali ya, bagus sekali 5 tadi dengan nomor urut 5 bisa menjadi jargon untuk kampanye. Nah Pak Amri, apa yang disampaikan tadi tentunya kan kita punya dapil di wilayah Berau, Kutim, dan Bontang gitu ya. Untuk suara, mapping suara, kira-kira nanti fokusnya kemana ini di antara ketiga daerah ini? Tentu fokus di Bontang Mas Teguh. Saya ini domisili di Bontang. Alangkah ya tentu menjadi perhatian khusus lah di Bontang, karena memang bukan karena Kutim Berau saya nggak perhatikan, tapi karena memang akses yang lebih cepat kan di Bontang karena lebih dekat juga di Bontang. Bukan juga karena pingin nggak mau capek ke Kutim, karena bukan karena itu. Tetapi memang di Bontang ini
banyak hal yang memang harus diperjuangkan kembali. Misalkan anggaran-anggaran APBD BenQ ini Mas Teguh. Ya. 2003 yang lalu kalau nggak salah itu BenQ itu 75 triliun Mas Teguh. Untuk Kaltim. Cuma Bontang ini cuma dapat kalau nggak salah 50 miliar aja. Miliaran. Kan berapa persen, nggak sampai 1% kan Mas. Jadi kalau nggak diperjuangkan di Karampaci ya nggak bisa. Kasihan kita ya. di Bontang ini kan gitu loh. Kita kirim banyak, dapatnya cuma segitu. Ini harus diperjuangkan gitu loh. Kita harus yang kan saya bilang, kita harus cari pilih wakil kita yang punya bukan hanya punya isi tas, tapi punya kapasitas untuk memperjuangkan itu. Gitu. Ya, termasuk tadi disampaikan identik ya, namanya caleg itu mesti masyarakat taunya isi tas. Iya. Bagaimana Bang Amri melihat itu? Sangat terpengaruh dengan hal itu, tersugesti lah. Tersugesti, ya. Makanya saya bilang figur yang saya jadi selalu ingat itu Pak Irwan. Pak Irwan itu DPRI dari Partai Demokrat itu disampaikan beberapa kesempatan di media-media nasional, TV nasional itu. Kemarin terakhir di acaranya Abdel. Kalau ada konstituen saya Kalimantan Timur yang merasa saya kasih uang, saya mundur sekarang. Saya mundur sekarang. Artinya tidak pakai uang itu beliau itu. Dia pakai uang hanya untuk logistik operasional itu pastilah. Ya artinya beliau bisa, kenapa saya nggak bisa? Itu. Artinya jangan selalu kita ini paradigma untuk politik, jangan selalu pragmatis. Pragmatis ini kan jangan kita wariskanlah ke anak muda, ke adik-adik kita yang punya kesempatan menyambut Indonesia Emas dari 2045 ke depan. Kalau pragmatis itu, akhirnya kita milih wakil itu. Ya, sekarang asal milih aja, yang penting ada uangnya. Kan begitu Mas Teguh. Perjuangan secara masyarakat belum tentu tercapai. Akhirnya apa yang terjadi kemarin-kemarin seperti itu gitu. Artinya ya kita harus balik lagi, kita harus memang masyarakatnya kita harus edukasi juga. Edukasi ya memang semua orang butuh uang gitu kan, tapi kan jangan karena itu kita memilih kita harus menjual harga diri kita, angka-angka seperti itu. Kasihan kita. Ya. Saya selalu sampaikan, saya bilang kalau mau nggak masalah, cuma kan terlalu kecil saya nilai. Iya. Sepakat ya pemirsa PKTV, karena memang ini juga melanggar aturan negara ya kalau kita hanya karena memilih hanya karena uang gitu ya. Memang politik butuh uang, tapi caranya mungkin tidak seperti yang disampaikan Bang Amri tadi. Jadi legacy itu lebih utama, bagaimana sosok calon itu memang benar-benar bisa menyuarakan, bisa memperjuangkan, dan terutama bisa mewujudkan keinginan masyarakat yang tentunya untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi tidak hanya karena uang memilih, terus yang dipilih tidak peduli pada masyarakat. Jadi kan rugi ya. Ini sudah bukan barang yang lama, ini bukan barang yang baru ya, ini barang yang lama yang selalu terungkap-ungkap. Nah ini mari kita hindari, mari kita sama-sama untuk tidak melaksanakan itu, karena kasihan masa depan kita, para generasi nanti itu demokrasinya harus dirusak karena itu. Ya, Bang Amri, mungkin setelah kita mendengarkan perjuangan dan apa yang nanti akan dilakukan dengan menyerap aspirasi masyarakat tadi, kira-kira untuk ke depan apabila Anda jadi, ini kan orang itu selalu mengidentikan kalau udah jadi mesti lupa. Apa arti kalimat itu bagi Bang Amri? Saya, Mas Teguh, sahabat saya, mungkin jadi saksi juga. Dari dulu seperti ini kita. Selalu nggak pernah berubah lah. Di Bontang ini kita merantau juga. Saya bentuk, kenapa saya maju? Ini saya hanya ingin berterima kasih di Bontang, Mas Teguh. Saya sampai begini karena saya tinggal di Bontang. Apalah yang harus saya berikan ke Bontang? Tentu melalui lembaga eksekutif atau legislatif yang saat ini misalkan. Nah, legislatif ini kan tempatnya untuk kita secara konstitusi membuat kebijakan, mengawal kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan itu sampai ke masyarakat, manfaatnya.
Dengan cara itulah saya ingin berterima kasih ada di Bontang, ada di Kalimantan Timur. Seperti itu. Ya, semoga ke depan, insya Allah saya pastikan saya tidak akan pernah berubah. Dari dulu begini saya Mas Teguh. Saya tuh hobinya selalu dengan teman-teman kumpul, gitu kan, ngobrol-ngobrol. Saya nggak ada berubah. Saya ini tinggal di Bontang, rumah saya ada di Bontang, istri juga saya pegawai. Jadi insya Allah rasa-rasanya sih mengabdi. Apa sih ruginya kita? Apa sih untungnya saya mau mau merubah gitu? Gak ada untungnya sama sekali. Saya pastikan itu apa namanya? Ya, tidak ada berubah lah. Yang berubah mungkin ke depan adalah perbaikan untuk masyarakat Kalimantan Timur. Itu yang ditunggu masyarakat ini. Ya, memang beliau selain sebagai ketua Kadin ya, caleg saat ini ya, mungkin teman-teman bisa merasakan lah, bisa menilai apabila nanti jadi, semoga tidak berubah dan memang benar-benar konkret ya, memperjuangkan dan membangun Bontang seperti tadi disampaikan, ingin mewujudkan ya banyak manfaat untuk masyarakat Kota Bontang. Yang terakhir mungkin bisa disampaikan 1-2 menit untuk mempromosikan apa yang mungkin menjadi kelebihan Anda sehingga masyarakat Bontang atau Kutim dan mungkin Berau memilih Anda. Yang terakhir ya? Ya. Oke. Baik, terima kasih pemirsa PKTV yang ada di rumah, yang sedang beraktivitas. Pada kesempatan ini, izinkan saya juga mendoakan semua Bapak Ibu pemirsa PKTV yang ada di rumah. Semoga diberi kesehatan, tentu umur panjang, sehingga pada saatnya tanggal 12 Februari nanti datang ke TPS menggunakan hak pilihnya Bapak Ibu. Tentu dengan pengalaman organisasi saya, baik di partai, di HIPMI, di Kadin, menjadi motivasi saya, menjadikan saya optimis dan yakin bisa berbuat untuk Kalimantan Timur, khususnya JP6 Bontang Kutim Berau. Insya Allah semoga Bapak Ibu mengamanahkan memilih saya pada tanggal 14 Februari nanti di TPS, memilih saya Partai Demokrat nomor 14, nomor urut 5 Amriadi, menjadikan saya terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Semoga doa Bapak Ibu memudahkan ikhtiar saya dalam berjuang. Ini waktu sisa 13 hari lagi. Kita memanfaatkan sebaik-baiknya. Pilihlah perwakilan kita untuk menjadi anggota DPRD, DPRD RI, DPRD Kota yang memiliki, yang terpenting ada legacy. Apa yang pernah diperbuat, penting rekam jejak. Apa yang sudah selama dilakukan, jangan sampai kita salah pilih. Sekali lagi saya ajak Bapak Ibu di rumah, pergunakan hak pilih Bapak Ibu untuk memilih calon-calonnya yang memiliki kualitas. Jangan lupa tanggal 14 Februari coblos nomor urut 5 Partai Demokrat Kapil Bontang Kutim Berau Amriadi. Baik, terima kasih Pak Amri sudah hadir di PKTV. Semoga apa yang disampaikan bisa terwujud untuk duduk di kursi legislatif. Ya. Demikian pemirsa PKTV, menuju parlemen pada edisi kali ini bersama Bapak Amriadi dari Partai Demokrat Dapil Bontang Kutim Berau nomor urut 5. Semoga Anda yang tadi mendengarkan langsung cinta ya, langsung cinta beliau, langsung mencoblos beliau dan memilih beliau sebagai perwakilan Anda semua. Nah, saya mewakili PKTV pamit, kita akan ketemu lagi di edisi yang lain hari, mungkin dengan caleg yang lain. Tentunya apa yang kita hadirkan ingin menunjukkan, ingin memperkenalkan kepada Anda partai-partai termasuk caleg-caleg yang memang layak Anda pilih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKTV, Gereja Beneh.